tangis karena lelah. Suara tangis keras, tinggi, kadang melengking, bisa terdengar seperti rengekan yang kesal. Durasinya biasanya lebih lama dan sulit berhenti. Perilaku tubuh bayi tampak gelisah, menendang-nendang, mengeliat, melengkung punggung, dan menolak digendong. Tangisan karena mengantuk. Suara tangis biasanya lebih pelan, ritmis seperti merengek-rengek, kecil. Tangisannya tidak sekencang tangisan lelah. Durasinya biasanya tidak lama, hanya sampai tertidur. Perilaku tubuh bayi menguap, mengucek mata, dan telinga gerak lambat. Ekspresi wajah terlihat sayu dan menunduk. Penyebab pertama, kurang tidur sesuai kebutuhan usianya. Bayi baru lahir bisa tidur hingga 16 jam sehari. Seiring bertambahnya usia, jam tidurnya memang berkurang. Tapi tetap saja mereka membutuhkan waktu istirahat yang jauh lebih baik daripada orang dewasa. Jika kebutuhan tidur ini tidak terpenuhi, bayi akan mudah lelah dan akhirnya menangis sebagai tanda tubuh butuh istirahat. Penyebab kedua, yakni terlalu banyak rangsangan dari lingkungan. Bayi punya sistem syaraf yang masih berkembang. Suara yang keras, cahaya lampu yang terang, atau terlalu banyak orang yang mengajaknya bermain bisa membuat mereka cepat kewalahan. Saat tubuhnya sudah capek, tapi lingkungan terlalu ramai, bayi jadi sulit tidur. Akibatnya, rasa lelah berubah menjadi tangisan. Penyebab ketiga, kesulitan menenangkan diri. Bayi belum bisa mengatur emosi dan rasa lelahnya sendiri. Kalau orang dewasa bisa langsung berbaring dan menutup mata. Berbeda dengan bayi yang butuh bantuan orang tua untuk ditenangkan. Saat tidak ada stimulus yang menenangkan seperti digendong, dipeluk, atau dinyanyikan lagu Nina Bobo, mereka jadi gelisah. Tangisan pun menjadi jalan untuk mencari kenyamanan. Penyebab keempat, rutinitas tidur yang tidak teratur. Bayi membutuhkan pola tidur yang konsisten. Jika jam tidurnya sering berubah-ubah, misalnya kadang tidur siang terlalu lama atau malam terlalu larut, tubuh bayi akan kebingungan. Kebingungan inilah yang membuat mereka sulit terhadap dan akhirnya menangis karena terlalu lelah. Penyebab kelima, lapar yang bercampur dengan kantuk. Kadang bayi menangis bukan hanya karena ngantuk, tapi juga karena lapar. Dua hal ini sering bercampur. Bayi yang sudah mengantuk tetapi perutnya kosong akan lebih susah diatur. Rasa lapar membuat bayi semakin rewel, sehingga tangisannya terdengar lebih keras. Penyebab keenam, yakni rasa tidak nyaman pada tubuh. Bayi bisa saja mengantuk, tapi tidak bisa tidur karena popoknya basah, pakaian terlalu panas, atau posisi tidurnya tidak enak. Rasa tidak nyaman ini membuat bayi gelisah, sehingga ketika rasa kantuk datang, tangisan muncul sebagai tanda bahwa mereka butuh bantuan untuk merasa lebih nyaman. Penyebab ketujuh, kondisi kesehatan tertentu. Kadang, bayi menangis karena mengantuk, tapi disertai dengan rasa sakit, misalnya kembung, masuk angin, atau tumbuh gigi. Kondisi kesehatan seperti ini membuat bayi sulit tidur meski tubuhnya sudah lelah. Tangisan menjadi cara untuk menyampaikan ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Penyebab kedelapan, bayi terlalu lelah atau overstimulated. Ada kondisi di mana bayi sebenarnya sudah ingin tidur, tetapi ditunda terus, misalnya karena masih diajak bermain. Akhirnya mereka jadi terlalu lelah. Bayi yang terlalu lelah justru akan lebih sulit tidur. Meskipun sebenarnya sangat mengantuk, situasi ini sering membuat tangisan bayi terdengar panjang dan susah ditenangkan. Nah, jadi ada banyak faktor yang membuat bayi menangis saat lelah dan mengantuk. Mulai kurang tidur, terlalu banyak rangsangan, kesulitan menenangkan diri, rutinitas yang tidak teratur, lapar, rasa tidak nyaman, kondisi kesehatan, hingga terlalu lelah karena ditunda tidurnya.
Orang tua perlu peka membaca tanda bayi yang mengantuk. Biasanya mereka menguncek mata, menguap, wajah memerah, rewel, atau tidak mau diajak bermain lagi. Dengan mengenali tanda ini, bayi bisa segera ditidurkan sebelum tangisan panjang muncul. Jadi, tangisan bayi sebenarnya bukan hanya sekedar rewel. Itu adalah bentuk komunikasi penting yang harus kita pahami. Dengan begitu, bayi bisa tidur cukup, tubuhnya berkembang dengan sehat, dan orang tua pun merasa lebih tenang. Ini adalah ciri-ciri tangisan bayi karena lelah dan mengantuk. Tangisan bayi karena lelah dan mengantuk memiliki pola yang cukup khas. Pertama, dari nada tangisannya. Tangisan biasanya terdengar merengek dan juga bernada panjang. Tidak sekeras tangisan lapar, tapi tetap membuat bayi tampak sangat rewel. Jika tidak segera ditenangkan, tangisan ini bisa semakin keras dan sulit dihentikan. Kedua, kita bisa memperhatikan intensitasnya. Pada awalnya, bayi hanya mengeluarkan rengekan pelan. Namun, jika rasa kantuk semakin berat, tangisan akan berubah menjadi lebih kuat. Bahkan bisa bercampur dengan jeritan pendek. Inilah tanda bahwa bayi sudah benar-benar lelah. Ketiga, ciri yang mudah terlihat adalah dari gerakan tubuh. Bayi yang mengantuk sering mengucek mata atau telinga, menggeliat, menendang, atau melengkungkan punggung. Beberapa bayi